Kita lanjut lagi ngomongin betul. sepak bola nih Mas Arung. Kalau tadi udah ngebahas soal Piala Dunia, terus juga rencana Aston Villa berkunjung ke Indonesia di bulan Agustus. Ini ada juga soal pemainnya Persib Bandung yang mudik ke Argentina nih. Padahal Argentinanya lagi main. Argentinanya lagi main di Amerika Utara. Amerika, bener. Ini ada siapa Mas Arung? Namanya Luciano Guaicochea. Sepupunya Alexis McAllister. Nah, ini pemain betul. Nanti Mas Argentina pemain Liverpool. Pemain Liverpool. Betul. Jadi ini terus jadi sorotan kemarin si Luciano bilang kalau dia punya ambisi besar untuk Super League musim depan, pengen cetak gol lebih banyak. Kalau sekarang dia cerita nih soal soal dia mudik dan dia bertemu keluarga, kayak mengisi baterai dengan bertemu keluarga, quality time lah. Betul, memang di jeda Super League ini, di jeda musim ini banyak banget kegiatan yang dilakuin ya sama pemain, karena memang ini kesempatan untuk berlibur gitu ya. Panjang banget liburnya kan dari bulan Mei sampai bulan September. Kalau yang nggak main di Piala Dunia dan di Piala AFF, emang di Piala Dunia ada Frans Boutros di timnas Irak. Sementara nanti Piala AFF akan banyak pemain-pemain lokal kebetulan yang dipanggil John Hetman. Jadi untuk saat ini adalah momen-momen tepat buat beberapa pemain yang untuk berlibur. Apalagi pemain-pemain asing yang selama satu musim penuh mungkin tidak ketemu keluarga jauh karena kan dari Bandung ke Argentina. Ya, penerbangannya agak susah nih. Dan uangnya gede nih. Betul. Penerbangannya paling nggak harus transit nih. Kalau nggak salah paling nggak transit 2 atau 3 kali. Jadi capek banget. Betul. Jadi ini jadi kesempatannya. Terus kalau ditanya ngapain aja nih di Argentina, kata dia gitu ya. Pertama pasti nontonin timnas Argentina. Pasti banyak nobar-nobar kan di sana ya Mas Arung. Apalagi Argentina kan salah satu calon juara. Dan yang menarik ada lagi pemain Persebaya. Kenapa tuh? Kiko Rivera namanya. Dia kan pemain Meksiko ya. Dia balik ke Meksiko, dia bikin konten tuh nontonin Meksiko di sana. Oh, karena memang jadi salah satu tuan rumah bener. Animonya juga kemarin lihat kan yang di Meksiko tuh ada parade digelar di jalanan dan itu memang buat memikat wisatawan yang memang langsung datang ke sana ya Mas Arung. Jadi Piala Dunia jadi semacam memulihkan citranya Meksiko karena kan Meksiko banyak dibilang negara yang tidak aman dengan ya itulah tahu lah pokoknya kenapa dibilang tidak aman ya. Tapi kan dengan Piala Dunia menunjukkan bahwa Meksiko ternyata bisa menggelar ajang sebesar ini. Betul dan terbukti sampai sejauh ini nggak ada keluhan apapun ya. Keluhannya malah di Amerika Serikat. Nah itu dia dan itu soal imigrasi karena banyak visa yang nggak terbit. Sudah terbit visa tapi nyampe di bandara ditolak, suruh pulang balik kayak salah satu wasit gitu. Jadi ya gangguan-gangguannya bukan gangguan yang bersifat mengganggu pertandingan, kecuali pertandingan Prancis kemarin ya lawan Irak karena ada badai. Dan ya keluhan-keluhannya selama ini ya soal itu aja. Betul. Dan ini juga selain nontonin timnas Argentina, dia bilang juga ya ini jadi kesempatannya ketemu sama keluarga. Tadi dia bilang main sama sepupu, ketemu orang tua. Dan dia mengunjungi akademi sepak bola milik keluarganya McAllister kalau nggak salah. Wah, jadi mungkin nanti akan ada update-annya dia di Instagram buat fansnya Luciano, tinggal tungguin aja ya. Dan mungkin ini juga jadi nambah motivasi dan semangat lagi ketika nanti balik lagi bela Persib Bandung. Apalagi katanya Persib di musim depan. Jelang musim depan mau ada TC ke luar negeri katanya. Betul, TC ke luar negeri. Dan Persib kalau nggak salah akan main tanggal 28 Juli. Menghadapi salah satu klub Singapura untuk playoff ACL 2. Jadi mungkin bulan depan Luciano akan balik. Jadi sementara dia menghabiskan waktu sama keluarga. Ya. Betul. Nah ini kita nantikan aja penampilan Luciano di Persib Bandung musim depan. Akankah makin gacor? Akankah makin ini ya, makin nyetel lagi bersama pelatih baru. Makin nyetel bersama pelatih baru. Igor Tolic. Atau mungkin dia bisa jadi bintangnya. Karena musim lalu sebetulnya torehan gol Luciano tidak terlalu banyak dan dia kena akumulasi kena kartu merah juga. Ya bisa dibilang musim pertamanya dia agak sulit lah di Persib ya. Tapi kan ini musim pertama dia di Indonesia juga, jadi agak sedikit dimaafkan lah. Nah ini ngomong-ngomong Persib Mas Arung, ini juga ada yang baru pamit nih dari Persib Bandung. Ada Dewangga ya, Alfreanda Dewangga yang dia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Persib Bandung. Alasannya karena ingin mendapat menit bermain yang jauh lebih banyak. Karena memang diketahui ya Dewangga baru gabung Persib tuh di musim lalu setelah PSIS degradasi. Betul, PSIS Semarang degradasi ke Liga 2. Nah, ternyata agak disayangkan memang menit bermain Alfreanda Dewangga minim karena
dia sebetulnya bergabung dengan Persib dengan harapan bisa mendapat lebih banyak menit bermain, bisa dilirik lagi sama pelatih sebelumnya Patrick Kluivert, dan sekarang di masanya John Herdman dia sempat berharap ya paling tidak dilirik lah untuk masuk ke daftar pemain TC yang buat timnas Indonesia ke Piala AFF, tapi ternyata harapannya tidak terkabul. Dewangga minim menit bermain, bahkan ketika diturunkan banyak sering dikritik karena dia jadi titik lemah katanya di pertahanan. Dewangga kan yang kita tahu ya, Fernando Dewangga ini pemain yang serba bisa diturunkan sebagai bek tengah, bek kiri maupun gelandang bertahan. Betul. Tapi di Persib dia kebanyakan main di sebagai bek kiri, dan ketika diturunkan dia banyak menjadi jadi titik lemahnya Persib katanya gitu. Jadi makanya itulah kenapa dia lebih banyak diparkir sama pelatih musim lalu Boyan Hodak, dan minim menit bermain. Dan buat pemain seperti dia, minim menit bermain adalah mimpi buruk karena kan dia masih muda. Dia berharap dapat banyak pengalaman. Walaupun Persib main di 2 kompetisi, tapi ternyata minim menit bermain. Jadi ya mau tidak mau keputusan yang berat diambil Dewangga. Udah ada rumor belum sih gabung tim mana, Mas Arung? Belum ada sejauh ini Dewangga mau kemana. Tapi ketika Dewangga memutuskan pergi dari Persib, itu sebetulnya juga disayangkan. Karena sebelum Dewangga datang, sebetulnya banyak juga bobotoh yang berharap Dewangga balik. Karena kan Dewangga pernah di klub Persib kalau nggak salah. Banyak yang mendesak, ayo dong rekrut Dewangga balik nih. Dewangga sudah beberapa kali menunjukkan kode ingin bela Persib. Balik ke Persib ternyata tidak sesuai dengan harapan. Karena memang skuadnya udah jauh lebih kuat lagi ya, Mas Arung ya. Banyak pemain bintang. Dan juga banyak pemain yang ya mungkin kualitasnya 1-2 tingkat di atas Dewangga. Jadi ketika dia datang, cinta lama bersemi kembali yang tidak diharapkan. Jadi chapter keduanya dia bersama Persib tidak bagus. Akhirnya dia memutuskan pergi. Memang ada beberapa tim dan pemain yang sebetulnya saling cinta gitu, tapi bertepuk sebelah tangan. Ketika dicoba ternyata tidak cocok, tidak rezeki gitu. Betul. Dan memang di musim depan masih banyak klub-klub yang pasti akan melakukan pergantian pemain. Dan ini jadi kesempatannya Dewangga untuk dapat jam main yang lebih banyak ya. Menarik nih kemana nih? Iya, makanya kemana? Karena dia salah satu pemain yang sebetulnya waktu di era Sintayong sangat diandalkan. Sebelum dia cedera agak panjang, kehilangan tempat, dan akhirnya dia terlempar dari timnas nasional Indonesia gitu. Betul. Akankah nyusul rumornya Arhan ke Garuda Yaksa? Ya bisa jadi, mungkin akan ke sana karena ada ya klub mana lagi yang bisa punya pemain seperti dia kan. Garuda Yaksa kan katanya akan jadi miniatur timnas Indonesia katanya gitu. Berarti ini dong nyamain Persija juga. Iya bisa jadi. Ya. Persija juga miniatur timnas Indonesia. Kan katanya Kosin kan memang membuka peluang untuk merekrut pemain-pemain yang berlabel timnas Indonesia ke Persija ya. Iya, pemain-pemain yang pernah diasuh di timnas nasional Indonesia. Ya bisa juga Dewangga pindah ke Persija kan nggak ada yang tahu juga. Betul. Ya kita nantikan aja ya. Pasti update-annya ada di okezone.com gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.